Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah semuanya, saudara-saudaraku semua, mahasiswa-mahasiswa akuntansi syariah di Fakultas FEBI Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia, yang mudah-mudahan dan senantiasa Allah terus merahmati dan meridhoi kita semuanya dalam setiap derap langkah kita, setiap amal ibadah kita, aktivitas kita, dan khususnya belajar kita ini, keilmuan kita ini. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa amalan mubarakan wa du'aan mustajaban lahu ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan sehingga kita dituntut dengan adanya kenikmatan dan kesempatan juga keadaan ini, kita terus harus bersyukur kepada Allah. Kita tak lupa berdoa dan terus kita meningkatkan keilmuan, amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Berdoa itu wajib. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terus-menerus Allah mengubah keadaan ini, karena doa itu adalah senjata umat Islam. Doa bisa merubah takdir kita. Doa yang kita panjatkan dengan penuh khusyuan melibatkan semua kesadaran kita, sel-sel kita. Ingat itu, kesadaran itu dan keseriusan itu tadi, dalam doa itu tadi. Mudah-mudahan keadaan kita sekarang ini, corona ini, pandemi ini, virus yang mematikan ini, kita minta dengan sangat khusyuk kepada Allah, sangat serius dan sangat sungguh-sungguh agar Allah mengangkat ini semua. Segera Allah angkat ini semua. Keadaan ini, corona ini betul-betul menyulitkan kita, di mana kita tidak bisa bertatap muka secara fisik, tapi mudah-mudahan tatapan jiwa kita, sama-sama kita berada di dalam jalur, dalam arahan, di dalam jalan yang betul-betul diridhoi Allah, jalan fisabilillah. Apa itu namanya? Jalan sabilil jihad. Jihad menuntut ilmu, jihad yang lebih mulia dari perang. Loh, kok lebih mulia dari perang, Pak? Ya, bayangkan ketika ada perang, kata Allah, laula nafara min kulli firqatin yatafaqahuna fid din. Ya, ada orang disuruh berperang, tapi ada juga sebahagian orang, beberapa puluh pemuda yang dilarang Nabi berdasarkan ayat Quran, jangan kalian perang. Ngapain? Gak ada gunanya kalian perang, kan harus menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu lebih tinggi dari berperang. Ilmu itu yang meninggikan kita, yang memuliakan kita. Nabi Sulaiman ketika diberikan Allah tawaran mau harta atau tahta atau renata pula, mau harta atau kedudukan yang besar, kehebatan. Nabi Sulaiman, nanti dulu ya Allah, itu enggak, aku mau konsentrasi belajar ilmu. Kata Nabi Sulaiman, sehingga dia bisa menguasai dunia, menguasai alam jin. Bahkan jin-jin itu menjadi budaknya, menjadi pembantunya, menjadi pasukannya. Akibat apa? Akibat keilmuan. Keilmuan, kata Imam Malik, ilmu itu menjaga kita. Kalau harta kita jaga. Ilmu itu ketika diamalkan, ilmu itu ketika diberikan kepada sesama kita, ajarkan kepada orang lain, makin bertambah, makin kuat ingatannya, makin mendapatkan aliran pahala yang melimpah ruas, atau disebut juga amalun jariyah. Kita mengajarkan keluarga kita, apalagi seorang wanita, akhwat-akhwat di semua, ialah ummahatul madrasatul ula. Seorang ibu adalah guru pendidik bangsa, dan utama bagi siapa? Utamanya bagi anak-anaknya. Seorang guru itu adalah pasti, seorang ibu adalah seorang pendidik. Seorang ibu itu pasti seorang guru, terlepas dia profesinya guru atau bukan. Ketika seorang ibu itu tidak dapat mendidik, tidak dapat mengajarkan dirinya sendiri, tidak terdidik, tidak terayomi, tidak terfahami dengan Al-Quran, dengan ajaran Sunda, bagaimana dia mau mendidik anaknya, bagaimana dia mau membentuk satu generasi bangsa, generasi hebat, generasi Qurani, generasi Sunda, kalau dirinya sendiri nggak becus, nggak bisa mengalahkan, tak bisa menguasai, mengalahkan kemalasannya, mengalahkan egonya, mengalahkan kenegatifan yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika ingin menghancurkan suatu bangsa, gampang, hancurkanlah seorang wanitanya atau akhwatnya semuanya. Tapi mudah-mudahan kita yang di AKS ini, di FEBI ini,
tidak mempan, dihancurkan oleh berbagai macam cara, oleh gaya hidup Yahudi, gaya hidup materialistis, gaya hidup cewek matre atau sebagainya, gaya hidup hedonisme, gaya hidup pragmatis. Maksudnya pragmatis itu gimana? Pragmatis itu praktis ya. Dia datang kuliah, maunya dapat nilai bagus, atau dia beli ijazah, atau dia bayar duit. Ya kan, di UIN nggak mungkin seperti itu ada, tapi nggak tahu lah ya kalau rektornya kayak gini. Nah, oke, dah. Jadi kan gitu kan, pragmatis otaknya. Kenapa? Udah, aku bisa beri gelar, aku bisa dapatkan nilai A, gampang dekati dosennya. Atau ketika dia di swasta, gampang aja dia bayar, itu nggak usah masuk, udah pas sudah datang. Apa kata Rocky Gerung, Profesor Rocky Gerung, Syekh Ustazuna Al-Mukarram Wafigo, ijazah itu bukan bukti tanda bisa berpikir. Ijazah itu bukti tanda pernah sekolah. Belum tentu orang yang sekolah, belum tentu kalian yang kuliah, belajar apa itu, tapi belum tentu itu adalah menunjukkan, menggambarkan atau dapat membentuk pikiran dan akal sehat kalian. Banyak sarjana muda sana, apa bedanya sama pencuri? Kalau pencuri tidak punya ijazah, tapi mereka adalah pencuri yang berijazah. Kalau tikus-tikus yang ada di kolong-kolong jembatan itu, di tong-tong itu adalah yang jorok mainnya atau jorok kotorannya, kalau mereka jorok kotor pikiran. Gak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketika kita belajar dengan orang yang menuntut ilmu, apa bedanya? Yaitu ketika orang yang punya ijazah sedang dia tidak mau belajar sungguh-sungguh, tidak mau menguatkan akalnya, maka itu istilahnya dengan pintar-pintar keblinger. Cuma aja kita kuliah, kalau kuliah itu kan cuma main-main. Apa tujuan kalian? Apa hakikat semangat kalian ke kampus ini? Kalau kuliah kalian cuma hanya untuk duduk makan, datang ke kampus, tidak ada menguatkan kemampuan diri, setiap hari diskusi, membaca, setiap hari entah menghafal, mungkin bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, berdiskusi, menulis makalah, membaca buku, entah itu buku novel atau buku ilmiah lainnya. Ada jadwalnya, satu minggu ini aku mau membahas buku ini, bab ini, bab 1 sampai enggak. Minggu depan aku baca novel aja lah dulu, santai, novel romance, nggak apa-apa, walaupun ada sedikit kesedihan atau kealayan di dalam novel itu, tapi kan itu untuk membuka wawasan kita. Nah, iya itu dijadwal, sehingga ketika manusia itu bisa mendisiplinkan dirinya, berarti dia adalah manusia yang bebas. Ketika kalian ingin menjadi manusia bebas, hidup ini kan penuh kebebasan. Tapi kebebasan yang hakiki itu adalah dimana kita bisa mengatur, mengendalikan diri kita. Itulah konsep dari al-imsak. Seorang manusia, seorang mahasiswa khususnya, kalau dia bisa hidupnya teratur, terukur, terarah dia, terpola hidupnya dengan pola yang baik, apalagi kehidupannya tersistem dengan sistem syariat atau Islam, ajaran sunnah Rasulullah, maka apa yang terjadi? Ketika ia sudah berhasil berketaatan kepada Allah, kemudian ia belajar menuntut ilmu jihad fisabilillah tadi, setiap harinya ia isi dengan menuntut ilmu, bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu saja, tetapi ia isi dengan peningkatan kapasitas dirinya, akhlaknya, teladan keihsanannya kepada sesama manusia. Bukan hanya hablum minallah, juga hablum minannas. Ia usahakan itu, ia bangun dirinya, kualitas kemampuannya, kapasitas sosialnya. Insya Allah yang terjadi adalah kesuksesan dan keberkahan yang ia dapat. Kalau kita di UIN ini bukan hanya mengejar kesuksesan. Konsep kesuksesan bagi saya itu bullshit. Tapi konsep kebahagiaan itu adalah yang utama. Kalau sukses tapi ia tidak bahagia, kaya tapi dia melarat jiwanya, kaya tapi dia gelisah, galau, gegana, untuk apa kekayaan itu? Ya, nikmatinya sementara, tapi habis itu dia stres. Tapi ketika dia kaya, sakit-sakitan, atau ada masalah keluarganya, anaknya narkoba, anaknya hancur, anaknya berandalan dan sebagainya, apa gunanya? Ditangkap penjara, korupsi misalnya, koruptor, dia kaya dari koruptor misalnya, dia kaya tapi karena koruptor, apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Maka itu semuanya intinya adalah di mana? Intinya adalah di pembelajaran, di akal sehat, atau aklun salimun bahasa Arabnya. Seorang ulama ketika ia berfatwa, maka mayoritas ulama syaratannya kalau ulama itu mau kita dengar, mau memahaminya, harus dengan aklun sohihun,
aklun salimun. Ketika dia pintar tapi dia tidak punya pola pikir atau metodologi filsafat yang baik, ya kan? Metodologi berpikir, cara pandang yang jelas, maka fatwanya tidak didengar masyarakat. Itu sudah jelas. Nah, tapi masyarakat awam sekarang nggak jelas ini. Ulama-ulamanya sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit membid'ahkan. Ya itu berarti masyarakatnya yang salah. Kenapa? Karena tidak melihat metode berpikir secara luas, konsep cara pandang, jarak pandang, sudut pandang, berbagai arahnya sudut pandangnya. Kembali lagi ke mata kuliah kita Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Hanif MA. Silakan kalian nanti bisa catat nomor bisa menghubungi saya di WhatsApp ini. Nanti saya minta kita membuat grupnya Telegram saja, karena di Telegram itu dia lebih ringan dan tidak seperti WhatsApp. Video atau datanya itu tersimpan di drive khusus dalam Telegram, itu tidak ke HP kita. Ya. Jadi, Pak, kenapa kok baru pertama kok kayaknya seperti antusias sekali, seperti semangat sekali, atau panas sekali bawaannya? Ya, kenapa begitu? Karena saya menginginkan semua mahasiswa UIN ini dominannya itu jangan hanya kenegatifan atau kemalasan, jangan otaknya itu pragmatis, otaknya itu hanya mau singkat aja atau mau yang enaknya saja. Hidup ini kan fa inna ma'al usri yusra, bukan setelah kesusahan, bukan setelah kemudahan ada kesulitan, bukan setelah kita sulit baru ada kemudahan, bukan. Tafsir yang salah itu adalah setelah kesulitan, bukan setelah kesulitan. Salah itu bersama kesulitan. Di saat-saatnya ada kesulitan corona ini, Covid ini, ketika kita berzikir terus mendekat kepada Allah, ketika terus belajar ketika terus bersabar bersama Covid ini, akan banyak kebaikan yang diraih. Apa itu? Mungkin peningkatan keimanan, penebalan ketakwaan, peningkatan keimanan, penebalan ketakwaannya kepada Allah. Kesadaran dirinya makin meningkat, kesadaran keihsanannya. Ya itu, jadi bersama kesulitan pasti akan banyak kemudahan-kemudahan, karena tafsirnya itu fa inna ma'al usri, beberapa kesulitan, yusranya itu tidak pakai alif lam, berarti berarti dari kata yusra itu mendatangkan banyak kemudahan. Karena kata-kata yusranya itu tidak pakai al yusra, tapi langsung yusra aja, yasin ra. Ketika dia tidak menggunakan alif lam, berarti banyak kesempatan atau beragam kemudahan. Jadi di situ ada istilahnya banyak al yusronya. Ya, jadi dari al usros, beberapa kesulitan, disitulah akan muncul beberapa dari beberapa kesulitan akan muncul banyak kemudahan. Bapak ulangi ya. Dari al-usri, beberapa, al itu berarti beberapa, atau bahkan satu saja mungkin ya. Satu corona ini akan mendatangkan banyak kemudahan. Banyak kemudahan itu apa? Kemudahan kita lebih meningkatkan diri tadi, keimanan, ketebalan, ketakwaan kita, kesabaran kita. Karena dalam suatu ayat dikatakan ilama kata Allah hasanah, dan segala sesuatu yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Allah mendatangkan Quran ini kebaikan. Loh, kok kebaikannya nggak ada yang Allah berikan itu kejahatan, semuanya kebaikan, tinggal manusia saja yang meresponnya. Kita semuanya ini meresponnya, menindaklanjutinya, memfollow up-nya dengan apa? Apakah dengan kita mengeluh kepada Allah, kita terus mengadu ke nasib kita, seakan-akan kita manusia yang paling susah, paling menderita di dunia. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah dia mata kuliah kita Al-Quran. Al-Quran ini sehingga kita pelajari Al-Quran ini, tapi ini adalah mushaf namanya. Mushaf Al-Quran, mushafun Al-Quran. Kalau kita lihat Khalifah Utsman dan beberapa khalifah lainnya menulisnya dengan mushaf, bukan Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu yang sebenarnya di mana? Adalah di dalam dirimu, dalam kehidupanmu, dan dalam keseharianmu. Maksudnya gimana, Pak? Nabi Muhammad, kata Aisyah, kata Abu Bakar, kata semua sahabat, itu adalah Al-Quran yang betul-betul hidup. Ada lagi dikatakan dalam teks lagi Al-Quran berjalan. Berarti Al-Quran itu adalah suatu perbuatan yang betul-betul menuntut kepada tuntunannya ialah syariah atau kekuatan dari Allah, kebaikan Nabi Muhammad, pergerakan Nabi,
teladan Nabi itulah Al-Quran. Lalu kemudian diringkas dalam mushaf ini. Ini adalah ringkasan dari Al-Qurannya Nabi Muhammad tadi. Bukan hanya Nabi, Umar, Utsman juga kata sahabat-sahabat lainnya itu juga Al-Quran seperti Nabi. Ketika Nabi wafat, orang itulah jadi sumbernya, inspirasinya, pemimpinnya, imamnya setelah Imam Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Mereka juga adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan ini adalah mushaf. Al-Quran sebenarnya adalah suatu perbuatan, satu kegiatan, satu interaksi yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dan keluhuran juga ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran sendiri dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, sesungguhnya Al-Quran itu juga ada di dalam dirimu. Kamu melihat keadaanmu, keesaan Allah, kedahsyatan, kemahakuasaan, keistimewaan, keunggulan, kelebihan dan keagungan diri kita. Yang maha agung kan Allah, kita juga agung ini. Jantung kita berdetak bagai mesin yang terhebat di dunia. Akal kita, syaraf kita, sel-sel kita, sel-sel tubuh kita ini, aliran darah kita itu, aliran darah itu kalau diurai itu panjangnya 100 km. Berapa panjang itu dari mulai UIN ke Tembung itu lewat ya kan? Lewat lah ya. Astagfirullah, ke tebing aja 70. 100 kilo berarti ke mana tuh ya? Kisaran ya mungkin. Kehebatan manusia. Kulit kita. Bagaimana kulit kita ini ketika panas dia mengeluarkan keringat. Bagaimana ada pelindung daging kita ini dilindungi oleh kulit kita yang halus ini. Kemudian mata kita, kemudian hidung kita ini tidak seperti anjing yang betul-betul tajam sekali sehingga mengganggu kita, tapi bukan berarti tidak bisa mengecap. Jadi di pertengahan dikasih Allah. Mata kita bisa melihat kekuasaan Allah dengan betul-betul, sehingga keindahan itu dampak di dalam diri kita, sehingga kita bisa meresapi ke maha dahsyatan, maha agungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kita syukuri, itu semuanya itu Al-Quran itu juga ada dalam diri kita, tanda-tanda kekuasaan, kehebatan dan keluhuran dan keagungan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ke maha dahsyatannya. Oke? Maka dari sini kita betul-betul terus menakjubi bahwasanya ya Allah, Engkau betul-betul memberikan kami udara, oksigen ini ya Allah, gratis oksigen. Alhamdulillah, oksigen ini kita hirup. Alhamdulillah, betul-betul ini nikmat sekali. Banyak orang yang di rumah sakit corona ini paru-parunya terganggu, gak bisa bernafas, akhirnya pakai tabung oksigen itu ya. Itulah nikmat yang kita lupakan sekarang. Bagaimana ketika kita bernafas itu Allah, zikir harusnya seorang sufi itu setiap detiknya zikir. Detakan jantungnya adalah bentuk dari bunyi Allah, 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 Allah. Dengan itu semua kalau kita terbiasa berzikir, insya Allah nanti di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita jangan sampai kita luput dari bertakwa kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah terus menerus. Maka saya bilang tadi doa, kalau kita lupa kita berdoa, satu hari aja kita nggak berdoa kepada Allah, satu hari aja, bayangkan satu hari aja, itu sama aja kita dengan manusia yang sombong, manusia yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena iblis laknatullah itu kan, ya kan, iblis itu yang terjadi dengan iblis itu karena dia sombong, dan itu adalah dosa pertama kali di alam jagat raya dunia ini adalah sombong. Jadi kalau tidak mau sama dengan iblis, jangan sombong, jangan sok jago, jangan sok pamer, sok hebat, ya kan, memamerkan kekayaannya, kekuasaannya padahal itu titipan, atau memamerkan padahal itu pinjaman, atau memamerkan mobilnya sok hebat, beli Alphard atau Pajero baru padahal masih nyicil, ya kan. Akhirnya ada corona, dicari lagi, kasihan deh lo ya, itu tadi ya. Sehingga semuanya ini kembali hanya untuk kepada Allah, untuk Allah, dari Allah, dan lillahi ta'ala. Semuanya itu tulus kita persembahkan, ikhlas kita berikan semuanya, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia pertemuan kita kali ini, perkenalan dan motivasi singkat kepada semua mahasiswa-mahasiswi saya yang insya Allah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita dapat terus berjuang di jalan Allah, di mana jalan ini adalah jalan surga. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, siapa yang berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu, jihad fisabilillah ini, ilmu ini akan dimudahkan jalan ke surga. Maksudnya mungkin bisa saja kata Rasulullah, ketika kita jalan menuntut ilmu ini kita dimudahkan, kita beribadah, makin semangat kita, dan itu merupakan nikmat yang paling hebat adalah ketika bersemangat, kita antusias, kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan dalam ketaatan kepada Allah, beribadah. Atau jalan surganya yang dimaksud itu di dunia ini adalah kemudahan-kemudahan urusan kita. Orang tua kita dimudahkan urusannya, ada aja uang yang datang, rezeki disehat-sehatkan, dirukun-rukunkan semuanya dalam keadaan yang walafiat, bukan hanya sehat tapi walafiat. Itulah yang dimaksudkan dari hadis Nabi bahwa ini adalah jalan ke surga. Karena surga itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga ada namanya surga dunia. Apa itu? Nanti kita bahas bagaimana surga dunia ini salah kaprah orang lain atau umat Islam sendiri merasa menyembahnya itu, menyembah berhala itu bukan hanya berhala patung kayu itu saja, tapi mereka sudah menyembah berhala uang tadi, dunia tadi. Sehingga makna surga dunia itu diartikan seperti hanya sebatas harta materi. Orang lain diukur hanya dari uangnya. Kalian itu asal dapat masuk sama mahasiswa sombong, merasa jumawa dengan nilainya yang 4,0 IP-nya atau A banyaknya gitu kan, A semuanya amazing kan? Padahal oke, dia dapat A semuanya, tapi belum tentu itu berkah. Kenapa belum tentu itu berkah dan bermaslahat? Bisa jadi dia belajar hanya itu untuk mengejar angka saja, menjadi penyembah nilai saja, atau dia nyontek juga di situ, atau dia tujuannya bukan karena disuruh Rasulullah menuntut ilmu untuk kemuliaan dirinya, tapi mungkin ingin mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan itu belum tentu membahagiakan dia. Tapi kalau dia menuntut ilmu, kuliah karena dia mau mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan ilmunya ini, mudah-mudahan mata kuliah Al-Quran kita ini, mudah-mudahan bacaan kita ini, mudah-mudahan tulisan makalah kalian itu, tugas-tugas kalian itu menjadi pahala berkah di sisi Allah, diantarkan Allah kepada kebaikan-kebaikan, keridoannya. Dari situ, dari ilmu yang manfaat dan berkah itu mendapatkan satu kemudahan, misalnya pekerjaan, misalnya mendapatkan kemakrifatan, ketakwaan yang meningkat. Itu semuanya dimulai dari niat untuk keluhuran, keikhlasan, hanya belajar karena ilmu dan karena Allah. Karena Allah, Allah dan Allah. Belajar untuk ilmu itu sendiri, belajar karena ilmu itu sendiri. Dan karena ilmu itu maksudnya adalah karena memang Allah menyuruh untuk menuntut ilmunya itu. Jadi ilmu dan ilmu, bukan belajar nilai-nilai uang atau nilai-nilai ijazah, nilai-nilai dunia, nilai-nilai harta, nilai-nilai dapat gelar. Ya, itu bukan ciri-ciri mahasiswa atau mahasiswi yang bertakwa, yang soleha. Baik, mudah-mudahan Allahumma khtimna bi husnul khatimah ya Allah. Tutuplah kami dengan perkuliahan kami ini. Nanti kalian tamat itu dengan keadaan yang betul-betul semangat dan belajar dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Tentunya sebelumnya diisi dengan kesemangatan dan ketulusan niat yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita gak luput dari semangat, karena semangat itu adalah nyawanya manusia, nyawa jiwa dari kita. Kalau nyawa fisik kita adalah jantung yang berdetak, sedangkan nyawa jiwa kita adalah semangat, terutama semangat di jalan Allah, semangat belajar dari mulai minal mahdi ilal lahdi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan terus doa ya kan, doa dan usaha, doa dan ikhtiar, doa dan tawakal kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.